Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Beato Dionysius dan Beato Redemptus, dua orang martir. Dionysius lahir di kota Honfleur, Prancis pada tanggal 12 Desember 1600. Ayah dan ibunya adalah bangsawan Perancis yang harum namanya. Semua adiknya menjadi pelaut seperti ayahnya. Sementara itu, Dionysius bekerja pada Angkatan Laut Portugis di Goa, India. Namun, ia senantiasa tidak puas dengan pekerjaannya itu. Ada keresahan yang senantiasa mengusik hatinya. Ia selalu merenungkan dan mencari arti hidup yang lebih mendalam. Dionysius berusia 35 tahun ketika diterima di Biara Karmel. Di Biara Karmel itulah ia bertemu dengan Redemptus Agrus, seorang bruder yang bertugas sebagai penjaga pintu biara dan koster, penerima tamu, dan pengajar anak-anak. Redemptus lahir di Paredes, Portugal pada tahun 1598 dari sebuah keluarga petani yang miskin namun saleh dan taat agama. Suatu ketika, Raja Muda di Goa bermaksud mengirim utusan ke Aceh, Indonesia yang baru saja berganti sultan. Dionysius, sebagai seorang bekas pelaut yang pernah ke Banten, kamu membantu misi ke Aceh sebagai almosenir, juru bahasa, dan pandu laut, oke? Pastor tentara Dionysius bersama rombongannya berangkat ke Aceh pada tanggal 25 September 1638 dengan 3 buah kapal. Mereka berlabuh di Ole-Ole atau kini disebut sebagai kota raja dan disambut dengan ramah. Tetapi Belanda telah menghasut dan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang untuk mengkatolikan Aceh. Mereka semua segera ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar menyangkal imannya. Akhirnya, di pesisir pantai, tentara Sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum bukan karena berkebangsaan Portugis, melainkan beriman Katolik. Sepeninggal teman-temannya, Pater Dionysius masih bersaksi tentang Kristus dengan penuh semangat. Khotbahnya itu justru semakin menambah kebencian rakyat Aceh terhadapnya. Dengan sekuat tenaga, mereka menghunuskan kelewang dan tombak. Akan tetapi, seolah-olah ada kekuatan yang menahan, sehingga tidak ada yang berani. Yesusku yang manis, biarkan aku menjadi martirmu. Dionysius berdoa kepada Tuhan agar niatnya menjadi martir dikabulkan. Dan permintaan itu akhirnya dikabulkan Tuhan. Kemartiran Dionysius dengan kawan-kawannya disahkan Tuhan. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius sangat merepotkan orang sekitarnya. Karena setiap kali dibuang ke laut dan ke tengah hutan, senantiasa kembali lagi ke tempat ia dibunuh. Akhirnya, jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien atau Pulau Buangan. Kemudian dipindahkan ke Goa, India. Martir-martir itu dibunuh pada tanggal 29 November 1638. Bersama Redemptus, Dionysius digelari Beato pada tahun 1900.
Saudara-saudari, Yesus Kristus adalah guru dan pemimpin. Dionysius dan Redemptus mengikuti sang pemimpin dalam hidup dan mati. Mereka berjalan bersama Yesus di jalan Kristus. Mereka mati satu kali sebagai martir, tetapi beroleh ganjaran hidup abadi. Semua orang yang mengikutinya masuk sekolah Yesus, Raja Damai. Sekolah Yesus terdapat dalam gereja. Sepanjang tahun liturgi, gereja mengajarkan kepada kita iman, moral, dan doa. Semua yang belajar pada Yesus dan setia mengikutinya akan menikmati damai bahagia dan keselamatan abadi. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.